Itu si tanah ini, Hmm. karena kebetulan kan ya kita posisi di bawah jalur kan. Hmm. Si tenda ini bergetar ya Bang Inta. Kayak ada Angin. bukan angin sih sebetulnya, karena kan itu udah terhalang angin kan, Oke, terhalang oke. gitu kan. Kayak ya dibilang gempa, ya. Tapi kan kalau gempa kan istilahnya kita beda lah ininya. Seperti dioyak-oyak Gitu. Kok apa namanya si tenda ini kan terus si tanah ini getar gitu. Nah, saya inisiatif tempelkanlah kuping ke ini ke apa ke tanah gitu kan di si matras itu kan. Oke, cuduk kayak. Jadi kayak ada semacam pergerakan apa kayak kuda atau gajah lah gitu kan, gerombolan gitu kan. Terus kok makin dekat gitu kan. Saya nggak nanya juga gitu. Kok apa namanya ngirim 2 orang untuk nemenin, tujuannya apa misalnya gitu kan. Ya ternyata itu mungkin sampai kenapa kita ada ketemu kejadian seperti itu. Untungnya ya nggak ada hal-hal lain yang lebih inilah menurut saya artinya lebih menyeramkan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umurnya, dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke, cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Bang Agus. Beliau mengadakan pendakian pada saat itu tahun 2003 ke Gunung Merbabu. Mengalami kisah apa aja? Kebetulan narasumbernya sudah ada di studio Bang Genta. Kita panggil aja narasumbernya. Silakan, Bang Agus. Oke. Bang Genta apa kabar? Baik, Bang Agus. Terima kasih atas undangannya. Masya Allah. Sama-sama, saya juga terima kasih Bang Agus. Sama-sama. Kali ini, kali kedua Bang Agus cerita di channel Magenta nih. Iya. Kali ini mau cerita apa nih? Pada saat itu cerita apa ya Bang Agus? Kemarin itu Raung. Gunung Raung ya? Raung. Waduh, kali ini mau cerita gunung apa nih Bang Agus? Untuk kali ini Gunung Merbabu. Tahun 2003. 2003? Iya. Oke, Bang Agus, bisa nggak diceritakan kisi-kisinya sedikit aja Bang Agus? Buat Sobat Magenta doang. Jadi pada saat itu, itu pasca pendakian 17-an lah. Karena waktu itu kita 17-an di Merapi. Nah, kebetulan yang lain pulang. Kita lanjut melakukan pendakian ke Merbabu dengan 1 orang teman si Topa. Berarti pada saat 17 Agustus tuh ya? Ya setelah 17-an karena kan yang di Merbabu udah pada turun. Sebetulnya waktu itu memang kondisinya lagi memang sepi. Waktu itu kita diantar sama kawan-kawan dari anak-anak Magelang. Ada 2 orang yang ngantar kita waktu itu. Jadi karena sepi itu mereka inisiatif untuk ngantar. Karena kita waktu itu kan ketemu di Magelang dengan mereka. Mereka kebetulan ya anak-anak pendaki juga lah. Gitu kan. Oke, tahan dulu Bang Agus. Biar diceritakan dulu. Kita mau sapa Sobat Magenta dulu Bang Agus. Siap. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Agus, silakan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Seperti biasa kita waktu itu pada saat 17 Agustus itu biasa ya semacam ritual lah kita melakukan pendakian ya kan. Jadi ceritanya waktu itu di tahun 2003 pada saat itu kita melakukan pendakian ke Gunung Merapi.
Nah, waktu itu sebelum ke Merbabu itu ya kan. Dengan tim Caldera lah, dengan tim Caldera. Nah, setelah melakukan pendakian di Merapi, nah kita turun, yang lain lanjut pulang. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan seorang kawan, kawan kuliah lah, Topa ya kan. Nah, waktu itu kita lanjut ke Merbabu karena kan jaraknya nggak terlalu jauh, jadi sekalian lah gitu kan. Sekalian. Nah, pada saat itu kita transit di Magelang. Waktu itu di terminal Magelang. Nah, kebetulan ketemu dengan anak-anak setempat nih, yang kebetulan karena ngelihat kita bawa perlengkapan ya kan, pendakian. Nah, pada saat itu mereka menawarkan untuk bergabung, tumpangan. Oke, Bang, nginep sini aja kayak gitu kan. Karena waktu itu ya mereka memang anak-anak yang suka mendaki juga, walaupun bahkan ada salah satu yang dari mereka itu cuman memang nggak ikut waktu itu. Ada yang anak Wanadri juga gitu. Jadi ya teman-teman pendaki lah gitu kan. Kita di situ istirahat lah. Bahkan kalau tidak salah kita sampai menginap. Nah, dari mereka itu menawarkan ada 2 orang yang menemani gitu kan. Nah, katanya udah diantar aja nih Bang, katanya sama 2 orang teman kita katanya kan. Nah, pada saat itu memang setelah 17, karena kebetulan di Merbabu juga biasanya memang ramai juga pas 17-an. Nah, kebetulan kan udah turun juga kan. Jadi memang sepi lah ya. Dianggapnya kondisinya memang pasti sepi gitu kan. Nah, cuman pada saat itu teman kita yang dari Magelang ini ikutlah. Nah, dia ikut. Nah, waktu itu kita dari melakukan pendakian itu dari base camp Wokas, jalur Wokas. Jalur Wokas, karena jaraknya dari Magelang itu lebih dekat daripada misalnya kita dari Selo. Nah, karena kebetulan waktu itu kita sebetulnya kalau dari Merapi itu lebih dekatnya dari Selo sebetulnya. Cuman karena kita waktu itu sudah terlanjur ke Magelang, ya udah terlanjur ke Magelang, jadi lebih dekat ke Wokas atau daripada dari jalur yang dari Salatiga itu, jalur dari Kopeng. Itu lebih jauh lagi kan. Nah, singkat cerita kita sampai di base camp itu sore atau malam lah, saya lupa waktu itu. Malam kalau nggak salah. Base camp Wokas ya. Base camp Wokas, ketemu juga teman-teman dari Tangerang waktu itu. Sampai kita ngobrol, mereka tanya berapa orang. Mereka kebetulan turun gitu. Justru yang mau melakukan pendakian ini cuma hanya tim kita aja gitu. Karena yang lainnya turun kan setelah pendakian 17-an itu. Yang lain posisinya turun. Nah, iya, jadi kondisinya memang istilahnya sepi lah. Nggak ada lagi pendaki lah gitu kan. Kita tanya gimana ininya kondisi. Ya memang udah posisinya udah kemungkinan pada turun ya kan. Cuman memang untuk cuaca waktu itu ya masih inilah, karena kan di bulan Agustus lagi panas lah. Yang singkat cerita, besok kita berangkat. Nah, waktu itu kita ngecamp di pos 2 kalau nggak salah, di pos 2. Ya, pada saat itu kita hanya sendiri aja, nggak ada tim lain gitu. Kita satu tenda aja itu, satu tenda aja, nggak ada. Nah, di situ alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lah gitu kan. Baru di malam berikutnya itu kita ngecamp di helipad. Karena saya waktu itu pernah melakukan pendakian ke Merbabu, ngecamp di puncak itu luar biasa dingin, terus anginnya kan. Makanya waktu itu kita putuskan untuk ngecamp di helipad. Nah, kebetulan karena sepi, kita masih bisa pilih-pilih tempat ya kan. Nah, kebetulan kita pilih tempat yang nggak terkena angin.
dan bisa langsung ambil air ke bawah gitu. Jadi lebih dekat lah ya. Iya, lebih dekat. Posisinya itu di bawah jembatan setan. Jadi di helipad posisi di bawah jembatan, di bawah jalur lah gitu kan. Iya. Jadi posisinya ini tempat ngecamp kita, di atas ini jalur tempat jalan gitu kan. Nah, karena kita waktu itu menghindari supaya nggak terlalu kena angin, ya kan. Dan posisi waktu itu memang kita udah sendiri aja gitu, satu tenda itu, gitu. Nggak ada lagi ketemu pendaki yang lain. Pendaki gitu. lain. Nah, pada saat malam kedua itu, yang di helipad itu ada, setelah kita makan malam waktu itu saya ingat, kita udah mau tidur nih, tiba-tiba, waduh, saya jadi merinding. Itu si tanah ini. Karena kebetulan kan ya kita posisi di bawah jalur kan, si tenda ini bergetar ya Bang Inta, kayak ada angin, bukan angin sih sebetulnya, karena kan itu udah terhalang angin kan, terhalang gitu kan, kayak ya dibilang gempa, tapi kan kalau gempa kan istilahnya kita beda lah ininya, seperti doyak-oyak gitu. Kok apa namanya, si tenda ini kan terus si tanah ini getar gitu. Nah, saya inisiatif tempelkanlah kuping ke ini, ke tanah gitu kan, di si matras itu kan. Oke, cuduk kayak. Jadi kayak ada semacam pergerakan kayak kuda atau gajah lah gitu kan, segerombolan gitu kan. Terus kok makin dekat gitu kan. Terus ya, kita main lihat-lihatan nih, satu tim ini kan, berempat itu. Oh, ternyata bukan Bang U sendiri yang mendengar itu. Iya, kan gini. Denger nggak kan? Iya ya, suara. Ya, goyang si ini dong, si tenda itu goyang. Terus si tanah getar kan. Makin lama kok makin keras gitu kan. Jadi kayak apa ada pendaki lain? Asumsinya kan begini, nggak mungkin ada pendaki yang turun malam-malam. Satu, nggak ada pendaki lain, ya, karena hanya kita aja kan. Kedua, nggak mungkin ada pendaki dari puncak malam-malam gitu kan. Mustahil gitu kan. Terus biasanya kalau pendaki itu kan teriak mereka atau ada lampu lah gitu. Ini nggak ada gitu. Jadi semakin lama itu getarannya itu makin kencang gitu kan. Dan itu kita main lihat-lihatan, terus pada situ diem kita semua. Makin lama, makin deket. Itu kayak di atas kita, karena kita kan di bawah jalur tuh. Ngecamp kita di bawah jalur tuh, persis. Itu kayak di atas kita gitu. Jadi kayak ngelewatin jalur gitu. Jadi kayak segerombolan kuda atau gajah ya kan, yang gimana ya, yang suara yang buruk gitu. Yang bikin si tanah itu getar gitu. Kencang banget itu. Kencang itu. Itu makanya kan sampai ditempel di kuping itu, nempel di matras gitu kan. Di dalam saya nggak berani keluar gitu kan. Di dalam ditempel kayak gitu kan, ke ya kuda tapi bukan satu gitu. Kayak banyak gitu kan, entah kuda apa gajah lah ya. Kita nggak lihat keluar gitu kan. Nggak berani juga kita kan. Diam sampai itu kayak lewat di atas kita. Apa itu? Ya iya, kayak itu kayak ngelewatin apa di atas kita gitu kan. Kan makin kenceng loh. Makin lama makin menjauh gitu kan. Hilang. Dari situ kira-kira suara apa ya itu ya? Tapi yakin di situ Bang Agus dan tim tuh pendaki terakhir naik di gunung itu. Memang nggak ada pendaki lain karena kan posisinya udah turun kan. Iya. Yang lain itu kan 17-an di Merbabu itu kan udah pada turun kan. Terus kalau misalnya dia dari masih ada pendaki lain, mustahil lah ada yang pendaki yang dari puncak ngelewatin jembatan setan malam-malam, beresiko gitu kan. Oh, logikanya karena kan jembatan setan itu kan jalurnya agak sulit gitu kan setelah helipad itu. Jadi tanya ke ini, kira-kira karena gini, kalau itu pendaki pasti dia negor atau nyaut lah misalnya kan, nyapa lah gitu kan, sama pendaki. Iya, biasalah kita kalau misalnya ini. Tapi itu enggak, itu
pas begitu selesai di atas kita tuh lewat ya kan, kita diem, nggak ada yang bersuara satupun. Kita diem, tiba-tiba makin lama makin jauh, ya kayak lewat aja dia gitu kan, jauh-jauh hilang gitu. Jadi pas gitu, wah apa ya tadi ya, iya ya kayak apa, kayak pasukan berkuda gitu ya katanya gitu kan. Dan kita dengar semua gitu, nggak cuma saya aja gitu, karena kan semua ngerasain gitu. Sebetulnya nggak terlalu heran juga sih, karena kan di Merbabu itu kan apalagi di helipad itu dan di jembatan setan itu memang banyak kejadian. Cuman kita nggak pernah ini juga gitu, nggak pernah ngalamin, artinya karena saya dulu pernah juga ke Merbabu, yang memang sih ketemunya di situ juga kan, dengan jalur yang lewat Kopeng dengan lokasi itu kan ketemunya di situ di helipad itu. Nah jadi memang gak heran juga sih kalau di jalur itu, terutama yang di jembatan setan itu, memang banyak dari cerita-cerita pendaki lain juga banyak kejadian yang memang ya ada banyak kejadian mistis yang macam-macam gitu kan. Tapi memang pada saat itu yang kita alami lah gitu kan. Udah selesai itu hilang, udah kita cuman nebak-nebak aja kira-kira apa gitu kan. Terus nah udah kita tidur tuh malam itu. Oke. Alhamdulillah nggak ada kejadian lagi, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah pas besok paginya itu pas dicek ke jalur itu, ya nggak ada apa-apa, nggak ada bekas apa, nggak ada bekas orang lewat, nggak ada, kalau memang itu orang ya, atau nggak ada, memang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada bekas apapun gitu kan. Cuman ya waktu itu kita memang berpikir wah mungkin ada sesuatu yang goib atau apalah gitu kan, ya kita walau alam gitu kan. Dan pada saat itu ya kondisi Merbabu yang biasanya rame ya kan, ya kita nggak ada siapa-siapa lagi gitu kan. Kita maklumin aja gitu kan. Nah, terus pagi itu kita muncak, terus balik lagi ke camp itu, ke helipad, kita beres-beres rapi-rapi, kita turun. Nah begitu sampai ke base camp, kita coba tanya-tanya juga kan, kan mereka kan lebih inilah di teman-teman di base camp ini kan, ya, maksudnya kejadian apa. Jadi pada situ ya mereka cerita memang banyak kejadian yang terjadi di jalur itu, di jembatan setan itu, yang helipad itu. Jadi macam-macam ya, termasuk mungkin salah satunya yang kejadian yang kami alami gitu kan. Cuman apa namanya, banyak juga pendaki lain yang ngalamin termasuk dari jalur bekas itu. Bahkan ada yang kejadian dulu katanya pernah ada ya, kayak misalnya pendaki yang dibuntutin sama pocong, itu pernah ada lewat Wokas itu. Jadi memang jalur Wokas itu sebetulnya memang jalur yang lumayan ini ya, daripada kayak misalnya dari jalur Selo. Ya, jalur Selo atau jalur Kopeng. Waktu itu saya lewat jalur Kopeng pun, kami waktu itu melakukan pendakian berdua aja, alhamdulillah juga nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi memang yang Wokas ini, karena waktu itu kita malam lah kita melakukan pendakian itu, makanya kan ngecampnya itu di pos 2 ya kan. Di pos 2, terus kemudian besoknya baru di helipad itu. Jadi auranya beda gitu kan. Jadi sering banget gitu. Jadi di base camp ini cerita di jalur Wokas ini sering banyak kejadian gitu, sering banyak kejadian yang macam-macam lah gitu. Bahkan ada yang dulu ada pendaki, saya lupa
ininya pendaki yang meninggal, tapi bukan karena ini ya, apa namanya, waktu itu meninggalnya karena seingat saya mereka cerita ada apa namanya yang bunuh diri lah, ada yang wah entah itu biasanya kan di gunung itu karena halusinasi atau apa, jadi ada sampai melakukan hal-hal yang fatal gitu kan. Ya. Jadi memang di jalur Wakas ini makanya kenapa saya baru tahunya itu pas udah di Magelang itu, kan ngumpul lagi dengan teman-teman yang lain ya, yang teman-teman di Magelang. Lagi. Baru kan mereka baru bercerita ya kan. Muncullah ciri-ciri karena mereka kan memang intens kan pendakian ke Merbabu itu karena dari Magelang kan dekat kan. Iya. Kalau cerita itu mereka cerita itu sebelum kita melakukan pendakian, ya mereka bilang takutnya kita malah nggak jadi naik gitu kan. Malah down. Nah, iya kan, makanya mereka itu diem aja gitu ya. Itu satu, kedua mereka ngirim atau nyuruh 2 orang anggotanya ini untuk nemenin kita, gitu. Karena asumsinya ini pendaki lain kan udah turun nih. Ini gunung pasti sepi, ya kan? Kalau kita cuman berdua aja nih, dengan saya dengan teman saya itu, si Tope itu, takutnya ada ngalamin kejadian apa kan di gunung. Makanya disuruhlah 2 orang ini untuk gitu. Nah, ketika kita kembali ke Magelang itu, barulah keluar ya kan cerita-cerita mereka yang kejadian apa namanya macam-macam yang mistis-mistis lah gitu. Inilah ya yang dalam arti wah untung kita udah turun gitu kan, udah nggak apa namanya, coba kalau misalnya cerita kemarin ya itu justru mereka nggak cerita sebelumnya itu karena dikhawatirkan justru akan kalau sebetulnya sih bagi saya sih nggak ada masalah sebenarnya ya, cuman mereka berpikir bahwa kalau ceritanya sebelum melakukan pendakian ya itulah dikhawatirkan malah bisa batal atau apa, padahal sih kita nggak pernah berpikir begitu juga gitu karena kan kita sudah tahu lah karena kita mulai melakukan beberapa kali pendakian, jadi hal-hal seperti itu kan nggak terlalu kita hiraukan juga gitu. Jadi gitu Bang Genta pada saat itu ya memang antara gini ya, memang secara ini nggak terlihat Bang Genta, cuman itu terasa gitu. Terasa banget tuh. Dan itu ya bikin kita merinding gitu, bikin maksudnya ya apa ya, terasa banget gitu di atas kita loh, lewat sampai si tendanya itu bergemuruh, getar gitu kan, dan itu, nah itu tadi yang Bang Genta bilang tadi, bergemuruh gitu suaranya. Dibilang angin juga kan bukan, kan kita tahu juga lah bisa ngebedain kan. Ya itu yang persis itu seperti apa gerombolan gitu, gajah atau kuda lebih dari satu gitu, kayak pasukan berkuda lah gitu kan, bergemuruh ya. Kalau gimana sih kayak film-film kolosal itu kan kalau pasukan berkuda itu kan sampai si tanahnya itu kan getar gitu. Jadi apa ya, dengan kejadian itu jadi ini juga, cuman memang sering dengar juga sih di pasar setan itu, terutama kalau memang coba mungkin Bang Genta bisa ini artikel lah atau ini di Merbabu itu yang ini mungkin makanya kenapa dibilang pasar setan gitu kan. Jembatan setan bukan pasar setan. Maaf. Semua pertemuan jalur semua. Iya, jadi itu ya. Pertemuan jalur antara dari Kopeng dengan Wakas di Selo situ juga ketemu juga kali ya Bang. Kalau Selo enggak, kalau Selo dia justru di beda jalur ininya. Jadi ke puncak dulu baru ke situ. Jadi beda jalur dia kalau yang Selo. Tapi kalau yang dari Kopeng dengan Wakas itu ketemu di helipad namanya. Helipad namanya karena kan itu ada helipad untuk pendaratan heli yang mungkin zaman dulu bekas evakuasi atau apalah gitu.
Setelah itu baru dia jembatan setan. Dia sebetulnya hanya apa namanya tanjakan, tanjakan curam. Tapi ya entah, nggak tahu dinamakan jembatan setan ya mungkin karena sering ada kejadian atau apa, jadi kejadian mistis gitu kan, makanya dibilangnya jembatan setan. Oh, kita bidinya kan serem bener jembatan setan gitu kan, kita pikir mungkin dulunya banyak yang diganggu kali ya, para pendaki kali. Penamaan itu kan biasanya ada historisnya Bang Inta ya. Biasanya kan mungkin zaman dulu, karena dulu ketika saya melakukan pendakian lewat jalur Kopeng pun yang sudah tahu juga kan itu ada jembatan setan, apalagi waktu itu cuma berdua, cuman kan pada saat itu rame kan pendaki ini, jadi nggak terlalu ini, karena hampir mayoritas di setiap gunung itu ada penamaan khusus lah, atau karena ada historisnya kan ya, pasti lah dia. Iya. Nah, jadi itu Bang Genta. Ya, jadi ya apa ya, bahkan ketika kita di puncak pun nggak ada orang sama sekali Bang Genta, kan orang udah pada turun kan. Iya betul. Iya, sebetulnya kita waktu itu berpikir untuk ngecamp juga di puncak gitu kan, cuman tadinya ya kan, tapi kita berpikir lagi karena angin kan. Nah, karena waktu itu kita pernah ngecamp juga di puncak, jadi kondisinya nggak memungkinkan lah gitu. Jadi makanya kan ininya di situ di helipad itu ya, kita nggak tahu juga kalau memang ternyata di situ apa bersemayam makhluk astral ya Bang. Kayaknya karena dia gini posisinya itu Bang, di helipad itu ke atas itu jembatan setan, ke bawah itu kan untuk ngambil air, dan itu kelihatan ya kalau ya untuk biasa orang ngambil air gitu kan. Secara kasat mata sih ya tempat bersemayam inilah kalau dari kasat mata ya kita lihat. Jadi kalaupun ada kejadian-kejadian yang mungkin janggal atau dianggap mistis, menurut saya sih wajar, karena dari tempat pun udah mendukung lah gitu, dari tempat pun udah mendukung gitu. Mungkin tidak terlalu detail karena kejadiannya kan udah terlalu lama nih Bang Genta ya kan, atau 22 tahun yang lalu lah. Iya, sekitar 22 tahun yang lalu kan. Jadi nggak apa ya secara detailnya, tapi nanti ada ininya juga kok, ada dokumentasinya nanti bisa di situ bisa dilihat gitu. Oke, terima kasih nih Bang Agus sudah menceritakan. Sama-sama Bang Genta. Silakan diminum Bang Agus. Ya, terima kasih. Ini kopi kebanggaan Magenta nih. Mantap. Segera kembali ya Bang Agus kopinya. Kali kedua nih ya. Kali kedua ini. Bang Agus, yang ingin Bang Genta tanyakan, pada saat tahun 2003 di Gunung Merbabu itu suasananya seperti apa sih Bang Agus? Dengan kondisi sekarang ini? Kalau dulu kan ke Merbabu itu kita melakukan pendakian ya daftar di situ, daftar aja kan. Sebetulnya paling mudah dulu kalau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur mudah lah, kita datang registrasi udah. Kalau sekarang setahu saya mau lewat jalur manapun ke Merbabu itu harus registrasi atau via online. Setahu saya sekarang ini pendaftaran itu Bang. Iya. Ya jadi nggak semudah dulu lah gitu. Gitu. Terus secara ini dulu di jalurnya pun masih ini, saya kebetulan udah lama juga nggak ke sana, jadi apa ya, kondisi real sekarang tuh udah nggak terlalu ini juga, karena di tahun itu ya jalur masih inilah gitu, masih enak lah. Nah kalau ngeliat pendaki dulu sama pendaki sekarang gimana tuh Bang Agus? Ya kalau
Kalau pendaki dulu ya real aja sih. Oh. Naik aja udah. Bawa foto, bawa foto. Kalau sekarang kan banyak ini kan, terlalu banyak berhentinya kali sekarang ya. Di setiap momen, setiap momen foto, setiap momen foto. Lebih fokus kayaknya kita dulu ya. Kalau kita melakukan pendakian itu kayaknya lebih fokus kalau dulu. Fokus. Karena kan paling dokumentasi di puncak atau kita pada saat kita camp. Kayaknya kalau di jalur gitu kayaknya kita jarang juga kita dokumentasi. Momen tertentu aja kali. Karena kan kamera masuk tas, buka lagi pas di camp ya kan. Iya. Atau di puncak kan. Kameranya yang cekrek-cekrek gitu Nah, itu. Jadi nggak bisa juga kita di jalur sambil ambil dokumentasi gitu. Jadi bedanya itu aja sih. Cuman kayak motivasinya mungkin anak sekarang ya tahu juga kita beda mungkin dengan kali ya Bang Agus ya. Yang pendaki dulu gitu. Pendaki dulu. Bang Agus, pada saat sampai di base camp, Bang Agus dan tim dan teman-teman gitu kan, tahu pada saat itu Bang Agus mendaki pada saat itu Bang Agus mendaki boleh dibilang pendaki terakhir pada saat 17 Agustus ya, yang lain pada turun, Bang Agus naik, boleh dibilang kategori Bang Agus pendaki terakhir. Nah, awal itu emang Bang Agus sudah tahu apa belum? Kita kan berasumsi, asumsinya kan gini. Kalau pendaki yang di Merbabu yang 17-an itu, mereka 17-an kan pasti turun nih. Ya kan di tanggal kan 17 di tanggal 18 19 lah. Mereka pasti turun nih. Ya, tapi memang biasanya kan masih ada sisa-sisa 1-2 inilah tim gitu kan. Tapi kalau pada saat itu nggak ada sama sekali gitu. Tapi perasaan maksudnya sebelum naik tuh tahu kalau nanti di atas nih apakah ketemu orang apa? Kalau itu udah pasti tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Makanya kan si teman-teman yang dari Magelang itu kan mereka itu menemani. Iya, karena pasti ini sepi nih. Karena udah pada turun kan. Dan biasanya memang setiap tahun begitu. Gitu. Jadi karena kan teman-teman yang dari Magelang ini kan udah biasa mereka kan. Udah biasa, udah tahu kondisi lah gitu kan. Itu kenapa mereka ngirim 2 orang untuk nemenin gitu. Jadi itu. Saya nggak nanya juga gitu. Kok ngirim 2 orang untuk nemenin? Tujuannya apa misalnya gitu kan? Ya ternyata itu mungkin sampai kenapa kita ada ketemu kejadian seperti itu. Gitu. Untungnya ya nggak ada hal-hal lain yang lebih inilah menurut saya artinya lebih menyeramkan gitu kan. Mungkin sesama anak gunung mungkin tahu temenin aja nih anak Jakarta. Sebetulnya gitu. Kita pada saat itu berdua aja pun nggak masalah gitu kan. Cuman mereka berpikir bahwa ini pasti sepi nih. Untuk ditemenin. Iya. Jadi feeling juga. Kayaknya udah ya karena mereka kan udah terbiasa di situ kan. Terbiasa tahu kondisi gitu kan. Terus kita waktu itu ambil jalur bekas gitu kan. Kayaknya mereka lebih tahu gitu kan, lebih tahu kondisinya, lebih tahu medannya, lebih tahu mistisnya mungkin kan. Itu yang lebih tahu mistisnya. Jadi mereka makanya udah temenin aja katanya. Tapi mereka nggak cerita gitu. Wah di situ lewat jalur bekas serem misalnya atau gimana gitu kan. Enggak gitu. Jadi ya mereka hanya udah nanti ditemenin sama teman kita nih katanya gitu kan, 2 orang. Padahal waktu itu kita nggak minta juga gitu kan, karena nggak masalah juga karena kita udah terbiasa juga gitu jalan berdua gitu kan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Pada saat itu Bang Agus ke Gunung Merbabu itu pertama kali apa yang itu udah yang kedua karena sebelumnya lewat jalur Kopeng. Lewat Kopeng. Pernah. Ini sekarang lewat jalur Bekas. Karena berbeda ya. Iya. Jadi ambil jalur lain lah. Satu pertimbangannya lebih dekat dengan Magelang. Dari Magelang itu lebih dekat kan kalau jalur Bekas. Terus kedua
pengen cari jalur lain aja gitu kan. Kalau lewat Kopeng Laya kan udah pernah. Udah pernah. Iya. Jadi ya itu sih lebih ke apa ya? Lebih ke pertimbangan lebih dekat dengan Magelang itu. Gitu. Ada nggak tuh Bang Agus rasa penasaran untuk balik lagi ke gunung itu Bang Agus? Pengen tapi lewat jalur lain. Mungkin lewat Selo atau karena kan lebih milih jalur yang belum pernah kita. Iya. Sebenarnya ada berapa jalur sih Bang? Banyak di Merbabu itu. Ada beberapa jalur tapi yang familiar orang yang udah biasa itu ya itu 3 jalur itu. Kopeng, Wokas dengan Selo. Iya. Kopeng dan Wokas itu pertemuannya di Pasar Setan. Bukan Pasar Setan, helipad. Nah, helipad itu sebetulnya helipad dengan jembatan setan itu nyatu aja. Jadi si helipad nanti baru ketemu tanjakan. Nah, itulah jembatan setan namanya gitu. Seperti apa sih Bang Agus? Dia sebetulnya hanya apa ya? Bukan tebing tapi curam sih, tanjakan tapi curam gitu. Kita harus agak sedikit inilah apa namanya? Ya lumayan curam gitu. Bebatuan semua apa campur? Ya ada batunya, ada tanahnya. Sebelumnya penamaan itu kalau saya lebih ke cenderung ke hal mistisnya sebetulnya penamaan itu. Bukan kalau dari segi apa jalurnya sebetulnya nggak terlalu ini juga gitu, nggak terlalu yang ekstrim gitu. Kalau saya lebih ininya sih lebih ke banyak hal yang pernah kejadian di situ yang mungkin dulunya sering gitu, lebih ke hal mistisnya. Jadi makanya namanya jembatan setan gitu kan. Mungkin banyak makhluk-makhluk lain. Iya, bisa jadi gitu kan. Karena dari segi jalur itu nggak terlalu ekstrim juga kok gitu. Jadi tebingnya pun yang nggak terlalu ekstrim lah gitu. Masih nggak harus sampai pakai tali ya. Jadi si pendaki itu masih bisa. Ya walaupun memang harus agak sedikit ngerayap lah Bang Genta. Nantilah Bang Genta sekali-kali. Boleh. Sambil saya juga nostalgia juga lewat sana. Oke. Kayaknya Bang Agus punya trip segala kali ya? Ada. Apa tuh Bang Agus? Apa namanya? Namanya Mandalagiri Adventure. Mandalagiri Adventure. Iya. Jadi semua bisa menghubungi Bang Agus soal pendakian, soal apa? Bisa mau Orong Jeram, mau kemana gitu. Berarti jadi, orang bertualang juga ya Bang Agus ya? Enggak juga lah. Biasa aja. Bang Agus, terakhir nih, kita mau tanya nih. Siap. Begitu Bang Agus tahu di kejadian di Pasar Setan, besok paginya persiapan, sarapan, terus naik ke puncak kan Bang Agus ya? Iya. Habis itu turun, di akhirnya Bang Agus bercerita dengan di base camp itu ya Bang Agus? Iya, base camp dan teman-teman di Magelang, karena kan setelah kita sampai kan biasalah kita ngopi-ngopi bareng kan, ngumpul ya kan dengan teman-teman yang lain yang sebelumnya kita ketemu di situ kan. Nah, ya udah sambil ini ya kebuka lagi kan cerita-ceritanya itu. Terus Bang Agus cerita di situ, bener? Iya. Jadi saya bilang awalnya yang di base camp ya kan, saya tanya tadi malam saya ngalamin gini. Ya memang di situ sering Bang katanya gitu kan, sering kejadian, cuman kan macam-macam katanya gitu kan, macam-macam kejadiannya gitu kan. Mungkin pernah ada juga yang kayak begitu, tapi yang abang alamin itu mungkin orang juga pernah, tapi yang lain-lain sering katanya gitu. Ya kita udah nggak istilahnya, wah berarti kan memang udah. Pada saat pagi-paginya itu saya cek itu Bang Genta, jalur itu nggak ada bekas-bekasnya gitu. Nah di base camp itu saya tanya kan, ada nggak pendaki yang turun malam itu? Atau besok paginya, mana tahu dia ngecamp lagi di pos di bawahnya kan. Mereka bilang nggak ada, udah nggak ada pendaki lain selain abang katanya gitu. Berarti Bang Agus memang benar-benar dia
bikin Bang Agus naik pendaki? Nggak ada lagi pendaki lain itu. Jadi makanya kan boleh dibilang ya mungkin itu memang hal mistis, tapi ya udahlah, kita mau gimana lagi emang. Emang tempatnya gitu kan. Mungkin ini yang paling mistis kali Bang Agus di antara pendaki-pendaki sebelumnya Bang Agus. Pendakian sebelumnya ya ada beberapa yang inilah. Tapi ini dia salah satunya yang walaupun kita berempat takut juga gitu gitu. Apa namanya? Saya sering mendaki berdua misalnya kan. Alhamdulillah sih jarang lah ketemu, atau ada juga yang ketemu hal-hal yang ini. Tapi ini kita berempat dan ada orang lokal ya hitungannya ya. Orang lokal takut juga dia gitu. Dia kan mungkin mereka juga pernah juga ngalamin kayak hal yang kayak gitu. Dia takut juga dia gitu kan. Masing-masing gunung punya cerita, masing-masing gunung punya mistis. Iya. Biarkan itu berjalan kan, alamiah aja. Alamiah masing-masing. Iya, betul Bang Genta. Oke Bang Agus, terima kasih sudah menceritakan perjalanan Bang Agus pada tahun 2003. Nah, untuk Sobat Magenta di rumah nih Bang Agus, terakhir bisa nggak memberikan pesan-pesan untuk Sobat Magenta di rumah, gimana sih naik gunung yang enak, nyaman, atau gimana nih Bang Agus? Menurut pandangan Bang Agus, biar Sobat Magenta tahu nih Bang Agus. Tipsnya ya? Ya, boleh. Ya, sebenarnya sederhana aja sih Bang Genta. Pada saat itu pun kita dengan perlengkapan yang sederhana lah, nggak seperti sekarang ya. Perlengkapan pendakian kan udah lebih inilah, macam-macam lah sekarang kan. Termasuk misalnya dari ransel atau carrier pun yang sekarang udah inilah mahal-mahal dan bagus-bagus gitu kan. Kalau dulu kita yang seadanya lah, sekedarnya gitu kan. Tapi kita apa ya, pada saat itu perlengkapan seadanya, tapi sebisa mungkin safety gitu kan, dan lebih ke apa, persiapan yang harus lebih di ini. Jadi dari perencanaannya dulu, terus kemudian dari perlengkapan dipersiapkan sebaik mungkin, termasuk dengan penempatan barang-barang di ransel, karena itu akan berpengaruh dengan kondisi fisik kita saat pendakian. Itu aja sebenarnya sederhana aja sih Bang Genta. Jadi nggak mau itu pendaki dulu atau sekarang sama aja. Cuman memang kondisi sekarang justru lebih mudah, karena sebelum kita melakukan pendakian, nama kita udah ada Bang Genta, nah online kan. Jadi zaman canggih banget. Canggih lah. Kalau dulu kita datang situ nggak tahu juga ini gunung penuh apa enggak gitu kan. Kalau sekarang kan kita udah tahu kuotanya itu penuh atau enggak kan, kita udah tahu kan. Nah, pada saat itu juga nggak boleh mendaki malam ya Bang Agus ya? Boleh juga sebetulnya, cuman nggak disarankan. Nggak disarankan, lebih ke kalau misalnya udah kena malam ya, kalau sebisa mungkin break atau ngecamp dulu gitu. Jadi ya sederhana aja sih. Terima kasih Bang Agus sudah menceritakan kisah Bang Agus. Pada intinya safety hiking, yang penting kita selamat, enjoy sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan selamatnya Bang Agus. Iya, itu intinya. Terima kasih Bang Agus. Sama-sama Bang Genta. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam sehat selalu Bang Agus. Terima kasih. Terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Agus, silakan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.